Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Ermiana dengan NIM 08011382227097 dari kelas A semester 5 jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Hari ini aku akan membawakan materi mengenai kedudukan dua lingkaran. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai proyek geometri dengan dosen pengampu Ibu Indrawati SSI MSc. Di sini saya membawakan materi yaitu mengenai kedudukan dua lingkaran dengan memeriksa diskriminan, kemudian jarak titik pusatnya, dan akan digambarkan. Adapun soal lingkarannya yaitu L1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian lingkaran duanya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Yang pertama, kita memeriksa diskriminannya terlebih dahulu dengan memasukkan nilai masing-masing lingkaran ke rumus. Adapun rumusnya yaitu L1 dikurang L2 sama dengan 0. Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 4. Kemudian dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan dari dalam kurungnya ya. Maka didapat X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang 4X dikurang 4Y dikurang 4 sama dengan 0. Setelah kita keluarkan tadi, maka kita kelompokkan menjadi jika X maka dikurang X, jika Y maka dikurang Y, gitu pun seterusnya. Maka didapat hasilnya yaitu min 8X dikurang 6Y dikurang 8 sama dengan 0. Setelah kita dapatkan tadi, maka kita ubah persamaannya menjadi bentuk Y. Kan tadi dapatnya min 8X dikurang 6Y dikurang 8 sama dengan 0. Karena kita ubah menjadi bentuk Y, maka kita pindahkan ke ruas kanan min 8X dan min 8-nya. Karena dia berpindah dari ruas kiri ke ruas kanan, maka nilainya akan berubah menjadi positif. Sehingga didapat min 6Y sama dengan 8X ditambah 8. Kita bentuk menjadi Y, maka didapat 8X ditambah 8 per min 6. Karena ini masih bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi min 2, maka Y sama dengan min 4X dikurang 4 per 3. Setelah kita mendapatkan nilai Y tadi, maka kita dapat mensubstitusikan nilai Y ke persamaan L1 sehingga didapat, nah kita tulis dulu ya soal dari lingkaran ke-1 tadi. Kemudian kita masukkan nilai Y yang kita dapatkan tadi ke L1. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita jabarkan terlebih dahulu karena ini ada kuadrat, maka kita jabarkan sehingga didapatkan hasil 16X kuadrat ditambah 32X ditambah 16 per 9. Kita tulis ulang X kuadratnya, kemudian min 4X, min 2, kemudian min 4X, min 4 per 3-nya, kemudian min 4 sama dengan 0. Nah, setelah ditulis, maka kita bisa mengalihkan ke nilai Y tadi ya. Dari mana dapatnya 9 ini? Nah, kita kalikan X kuadrat ini ke 9, maka didapat hasilnya yaitu 9X kuadrat. Terus kita salin lagi 16X
kuadrat ditambah 32X ditambah 16. Kemudian dari mana sih dapatnya min 36X? Nah, dapatnya itu dari min 4X. Min 4X ini kita kan kali ke 9, sehingga didapat min 36X. Ini min 6. Di mana min 6? Min 6 didapat dari min 2 dikalikan ke 3. Sehingga kita tulis lagi min 4X min 4. Dan min 4 ini dikalikan ke 9. Sama dengan kita dapat nilainya min 36 sama dengan 0. Jadi yang hanya dikalikan ketiga yaitu min 2 ini saja ya. Yang lainnya itu dikalikan ke 9. Maka kita dapat 9x kuadrat ditambah 16x kuadrat ditambah 32x ditambah 16 min 36x ditambah 24x ditambah 24 dikurang 36 sama dengan 0. Dari mana 24x? Ini kita kalikan ke dalam. Begitupun ini akan dikalikan ke dalam sini. Maka didapat 24x ditambah 24. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 25x kuadrat ditambah 20x ditambah 4 sama dengan 0. Dari hasil yang ini tadi, maka kita ketahui bahwa nilai A-nya yaitu 25, nilai B-nya 20, dan nilai C-nya 4. Sehingga dari hasil yang diketahui tadi, kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Nah, adapun rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nilai B tadi 20, maka kita kuadratkan. Kemudian dikurang 4 dikali nilai A tadi 25 dan nilai C tadi 4. Maka kita dapat 400 dikurang 400 sama dengan 0. Nah, karena diskriminannya tadi sama dengan 0, maka lingkaran L1 dan L2 saling bersinggungan. Kemudian yang kedua, kita mencari titik pusat. Sebelum mencari titik pusat, maka kita mencari jari-jari terlebih dahulu dengan rumus jari-jari lingkaran 1. Akar dari 1/4 dikali A kuadrat ditambah 1/4 dikali B kuadrat, kemudian dikurang C. Nah, karena nilai A tadi min 4, kemudian nilai B tadi min 2, dan nilai C tadi min 4, maka kita dapatkan nilainya 16/4 ditambah 4/4 ditambah 4. Maka kita dapatkan hasilnya akar dari 9, yaitu 3. Begitupun dengan lingkaran kedua, sama dengan rumus lingkaran jari-jari lingkaran pertama, maka kita dapatkan jari-jari lingkaran kedua yaitu 2. Nah, barulah kita bisa mencari titik pusat dengan rumus M lingkaran 1 sama dengan min 1/2 dikali A, min 1/2 dikali B. Maka kita dapatkan titik pusat dari lingkaran pertama yaitu 2,1 atau titik 2 dan titik 1. Begitupun dengan titik pusat dari lingkaran kedua, sama ya rumusnya, hanya saja berbeda pada nilai A dan nilai B-nya. Kita dapatkan titik pusatnya yaitu min 2 dan min 2. Setelah didapat titik pusat dari lingkaran kedua dan lingkaran pertama tadi, kita masukkan nilainya ke dalam rumus D sama dengan akar dari ini akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan, kemudian ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, X2 tadi dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1. Min 2 dikurang 2, min 2 dikurang 2, kemudian dikuadratkan, ditambah
min 2 dikurang 1 dikuadratkan. Maka kita dapatkan akar dari 16 ditambah 9, yaitu akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Karena D-nya sama dengan 5, sama seperti jari-jari L1 dan L2 ditambah ya. L1 dan L2 ditambah, 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka D-nya sama dengan R1 ditambah R2. Maka lingkaran L1 dan L2 saling bersinggungan. Kenapa saling bersinggungan? Ya, karena dari syarat jarak antara titik pusat kedua lingkaran pada poin kedua ya. Apabila D sama dengan R1 ditambah R2, maka lingkaran L1 dan L2 bersinggungan. Jadi kalau lingkaran kalian D-nya lebih besar dari R1 dan R2, maka lingkaran L1 dan L2-nya akan berada di luar atau terpisah seperti itu. Kalau D-nya lebih kecil dari R1 dan R2, maka lingkaran L1 dan L2-nya berpotongan. Nah, ini gambar dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Lingkaran pertama tadi dengan titik pusatnya yaitu 2 dan min 1, 2 dan 1. 2 dan 1 dengan jari-jari 3 dan L2-nya yaitu min 2 dengan min 2 dengan jari-jari 2. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.